Perkenalkan, nama saya Cucu Julia Sari. Saya dari program studi A1 Manajemen Universitas Pasir Pengarayan dengan NIM 2325013. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis rasio. Penjelasan materi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Arfianti Novita Anwar SIP MM. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian rasio keuangan. Teman-teman bisa dilihat di sini ada definisi dan juga fungsi utama rasio keuangan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu seperti alat untuk mengukur kondisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan, misalnya aset, utang, pendapatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari situ kita dapat mengetahui apakah operasional perusahaan ini berjalan dengan efektif. Kita juga dapat mengetahui seberapa lama perusahaan ini membayar utang jangka pendeknya atau likuiditas, dan juga kita dapat mengetahui apakah perusahaan ini sanggup untuk membayar utang jangka panjangnya atau solvabilitas. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dalam perusahaan tersebut atau profitabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu alasan melakukan analisis rasio. Di sini ada 4 alasan dalam melakukan analisis rasio. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan, yaitu menilai apakah perusahaan dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Ini membantu manajemen investor dan kreditur dalam membuat keputusan berdasarkan data keuangan. Selanjutnya yaitu membandingkan dengan industri. Ini menilai kinerja perusahaan dengan standar industri atau kompetitor. Nah, yang terakhir, mendeteksi masalah finansial, yaitu mengidentifikasi potensi masalah yang memerlukan tindakan korektif. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Di sini ada 5 bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya ada current ratio dan quick ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka panjangnya. Contohnya ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya ada net profit margin dan return on asset. Yang keempat ada rasio aktivitas. Gunanya untuk mengukur efisiensi penggunaan aset dalam operasional perusahaan. Contohnya ada inventory turnover dan receivable turnover. Yang terakhir ada rasio pasar. Gunanya untuk mengukur nilai pasar perusahaan. Contohnya price to earning ratio dan dividend yield. Selanjutnya yaitu keterbatasan atau kekurangan rasio keuangan. Yang pertama, tidak memberikan jawaban langsung. Rasio ini hanya memberikan indikasi, bukan solusi konkret. Yang kedua, pengaruh faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi industri dapat mempengaruhi hasil rasio. Yang selanjutnya yaitu perbedaan standar akuntansi. Penggunaan metode akuntansi yang berbeda dapat menyebabkan hasil rasio yang tidak konsisten. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada data historis. Rasio keuangan hanya mencerminkan kondisi masa lalu, tidak selalu mencerminkan prospek masa depan. Selanjutnya yaitu hubungan antara berbagai rasio. Yang pertama ada interdependensi rasio. Misalnya, rasio likuiditas dapat dipengaruhi oleh efisiensi manajemen aset atau rasio efektivitas, dan solvabilitas dapat berdampak pada profitabilitas. Yang kedua, korelasi positif dan negatif. Beberapa rasio saling berkaitan. Peningkatan pada satu rasio bisa menyebabkan perubahan pada rasio lainnya. Selanjutnya yaitu analisis komprehensif. Ini menggunakan berbagai rasio secara bersama-sama, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan.
Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu analisis rasio merupakan alat yang efektif dalam menilai kinerja keuangan dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, perlu disertai dengan analisis kontekstual serta mempertimbangkan faktor eksternal. Pendekatan yang holistik dengan menggabungkan berbagai rasio diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Terima kasih.